yang masih dalam perjalanan labas ya. Kemarin diinformasikan sama Kiai ya, sama Bu Nyai bahwa mohon para mu'alim mu'alimah gitu ya untuk memberikan agak toleransi. Artinya toleransi adalah bagi adik-adik mahasiswa atau mahasiswa santri yang masih perjalanan gitu, enggak masalah. Oke, enggak apa-apa. Karena ternyata saya baru tahu dari hari Senin kemarin kalau teman-teman ternyata ada yang sudah perjalanan ke Ma'had. Saya baru tahu. Kalau mungkin di di grup para mu'alim mu'alimah itu nggak ada informasi itu, mungkin saya juga nggak paham. Kalau ternyata UIN sudah buka gitu. Karena saking lamanya tidak melakukan perjalanan ke UIN sama sekali. Ya lewat saja ya, tapi tidak tahu ke Ma'had sama sekali. Tapi insya Allah nanti kalau ini sudah pada datang semua, ya mau nggak mau harus ke Ma'had ya, karena ya ngajar gitu. Berbagi ilmu dari apa yang sudah saya dapatkan dulu ketika di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali, tahun 2008, 2009, 2010, sampai 2000 nggak enak ya, sampai sekarang. Dan tapi saya senangnya ketemu dengan ya ayuhas syabab yang luar biasa. Artinya para syabab ya, para pemuda yang akan menjadi ya rojul al-khot. Artinya apa? Subhanul yaum, kita sekarang menjadi para pemuda ya. Next-nya akan menjadi seorang rojul. Namanya rojul berarti menjadi seorang pemimpin di kemudian hari. Nah, itu luar biasanya saya senangnya ketika ngajar maba itu kayak gini. Kenapa? Saya akan selalu muda kayak gitu aja. Mungkin kalau kita jajar nanti nggak ada yang tahu ya. Ini yang sebenarnya yang menjadi mu'alim siapa kayak gitu. Kayaknya sama kayak gitu. Karena sama-sama masih mudanya. Oke, malah cerita ini. Tadi saya sampai apa ya? Saya lupa nantian. Ada yang ingat tadi? Sampai apa ya tadi? Sampai itu saat yang haram-haram tadi makanan. Oh iya, makanan yang haram gitu ya. Oke. Kalau secara fikihnya gitu ya, jelas bahwa sesuatu yang haram atau halal gitu ya, jelas secara zahirnya kita nggak usah mikirkan ke sana ya. Kita tadi cara nyembelihnya gimana? Cara mendapatkan ayamnya ini gimana? Apakah hasil curian gitu ya? Apakah hasil begal gitu ya? Ataukah mungkin ayam yang sudah ditabrak mobil terus mati bangkainya terus dijual? Nggak usah mikir ke sana gitu. Karena apa? Secara dohirnya kita jelas ayam itu halal kayak gitu. Tapi kalau yang dijual itu jelas ya minal kalbi wal khinzir, dari bangsa jenis babi sama anjing, yaitu jelas secara dohir bahwa itu mau disembelih atas nama Allah pun dia tetap haram ya. Jadi harus tahu kayak gitu. Ya. Jadi apa? Ketika itu jelas halalnya, kita langsung makan aja halal. Tapi kalau jelas itu haram, ya jangan dimakan karena jelas haram. Tapi para ulama sufi, nah ini ulama sufi itu adalah ulama yang mampu tembus pandang ya, mukasyaf ini. Kebanyakan ulama sufi itu adalah mukasyaf. Artinya apa? Mengetahui yang tidak terlihat secara kasat mata. Salah satunya siapa? Ya ini tadi Syekh Ibrahim bin Adham ini. Kalau melihat makanan, gitu ya. Kalau makanannya itu kok haram, maka akan dilihatnya adalah bercampur darah atau bangkai, bukan makanan yang lezat. Gitu. Tapi ya kalau yang halal, ya sudah makanan seperti biasanya. Maka para ulama sufi itu doanya panjang sekali. Ya, sebelum makan itu berdoa dulu. Ya, berdoanya gimana? Nah gini, bahasa Indonesia saja atau bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Arabnya panjang saya nggak hafal. Ya. Kalau saya implementasikan ke dalam diri saya kalau makan ayam, sapi, kerbau, kuda gitu ya. Kemudian sesuatu yang kita nggak tahu tadi nyembelihnya seperti apa ya, saya berdoanya cuma kayak gini aja gitu ya. Ya Allah, saya berlindung gitu ya dari makanan yang haram. Artinya haram berarti saya
berpikiran positif, ini makanannya halal. Tapi kalau seandainya ini haram, gitu ya, maafkanlah saya karena ketidaktahuanku, kayak gitu mudahnya. Kalau sudah ternyata kadung, ya masuk ke dalam diri kita, gitu ya, masuk dalam ke diri kita, dan itu menjadi daging pada diri kita, menjadi darah dalam diri kita, yang mengantarkan diri kita untuk melakukan perkara maksiat, gitu ya, itu di luar kemampuan kita. Ya Allah, saya mohon diampuni perkara-perkara maksiat kita. Itu aja. Ternyata itu yang diajarkan oleh para ulama sufi. Artinya apa? Tetap ikhtiyat. Artinya apa? Tetap berdoa. Dari perkara-perkara yang belum jelas, dari kehalalannya ataupun keharamannya. Tapi apakah doanya harus panjang kayak gitu? Ya enggak usah. Artinya apa? Simpel aja ya. Kalau bahasa Arabnya ihmini min to'amil harami, kayak gitu ya. Lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nanti kalau mungkin offline ada pembahasan itu lebih seru ya. Artinya apa? Buahnya ya, apa namanya? Doanya kayak gitu. Jadi kita harus tetap ikhtiyat menjaga diri kita agar apa? Terbebas dari perkara-perkara yang haram. Karena apa? Nah, ini ada cerita lagi. Bahwa di surga nanti, ya ini saya dapatkannya dari Romo Ki Abdurrahman Al-Komari, ya beliau pengasuh pondok pesantren di Malang juga. Saya waktu itu saya mendengarkan ngajinya beliau. Kebetulan beliau mengisi di acara apa namanya Dzikrul Hafilin, ya pembacaan Dzikrul Hafilin yang dilakukan oleh Gus Junaidi di daerah Pakis. Kebetulan yang isi beliau, beliau bercerita bahwa di pintu surga, gitu ya, itu nanti akan ada namanya salah satu pintu, gitu ya, yang dikhususkan hanya untuk orang-orang, ya, yang dalam dirinya itu tidak memiliki perkara haram sama sekali. Nah, susah ya akhirnya ya. Karena perkara subhat aja terkadang kita terjerumus, yang haram aja kita juga nggak tahu, karena kita nggak memiliki sifat kasyaf, gitu ya. Nggak tahu, pokok itu enak kita makan, malah mengalir menjadi daging darah dalam diri kita, bahkan menjadi anak turun kita, gitu ya. Nah, bagaimana seperti itu? Ada satu pintu surga yang tertulisnya seperti itu ya, bahwa babul jannah itu tertulis bahwa tidak akan ada orang yang bisa masuk di sini. Ya, kalau posisi orang itu ya, memiliki ya dalam dagingnya itu dari hasil makanan yang haram. Nah, kemudian disambung oleh cerita lagi, ada sahabat yang bertanya. Sahabat Rasulullah SAW pernah memakan sesuatu perkara yang haram. Kemudian Rasulullah menjawab, ya, untuk menghilangkan perkara atau makanan yang sudah menjadi daging pada diri kita, atau bahkan dalam diri kita, ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara kita melakukan puasa. Karena apa? Ternyata dengan puasa itu menghilangkan, gitu ya, perkara-perkara yang ada pada diri kita dari perkara-perkara yang haram. Tandanya mudah. Kalau teman-teman sekarang puasa, gitu ya, yang awalnya sebelum puasa Ramadan beratnya mungkin 65, lah kok kemudian puasa Ramadan kok turun jadi 58, nah itu jelas dah 7 kilonya itu dari perkara-perkara yang subhat atau maksiat, atau yang haram. Maka dihilangi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kok misalkan sebelum puasa beratnya 65, kok pas puasa kok beratnya malah 75. Masya Allah, itu luar biasa. Makanan yang teman-teman makan sebelum puasa maupun pas puasa itu adalah makanan yang barokah. Karena apa? Allah tidak akan mengurangi ya dari apa yang sudah masuk dalam diri kita
ketika itu adalah posisinya halalan thayyiban. Mubarakan. Semuanya akan semakin bertambah. Tapi kok semakin kurus tambah habis, ya. Nah, ini perlu diteni, perlu kita tandai. Yang kita makan kemarin apa ya? Pasti ini ada perkara makanan-makanan yang tidak sesuai, atau bahkan makanan ini makanan yang haram. Jadi, nah, Rasulullah sudah ngasih caranya. Kalau sudah terlanjur dalam diri kita posisinya tidak sengaja, jadi karena ketidaktahuan kita, memang orang nggak tahu itu kan ya masuk dalam makfu ya, mau nggak tahu kan kayak gitu ya, nggak paham kayak gitu. Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu ya. Tapi untuk membersihkan dalam diri kita, untuk dari makanan, minuman yang kurang bagus atau yang lainnya. Nah, caranya gimana? Berpuasa. Niatnya apa? Untuk membersihkan diri kita dari perkara-perkara yang haram, bahkan sampai perkara-perkara yang subhat. Agar apa? Dalam diri kita semuanya halal, suci, baik, dan kalau baik, ya sudah. Darah yang mengalir dalam diri kita semuanya baik. Kalau baik, perkara-perkara yang kita lakukan pasti menuju kebaikan. Sama, kalau kita melakukan sesuatu hal, kok banyak maksiat ya, nggak usah menyalahkan siapa-siapa, ya nggak usah berbicara, wah ini takdir saya berlaku maksiat, nggak usah kayak gitu. Terus gimana? Kita mulai introspeksi diri. Jangan-jangan makanan saya makan bukan perkara yang baik, atau bahkan yang haram, atau bahkan sesuatu yang tidak bagus. Nah, saya tahunya ya kalau waktu ngaji itu. Kalau pas gak ngaji mungkin ya saya nggak tahu ya. Nah, mungkin karena saya tahu itu saya berbagi ya. Mungkin kalau ada yang merasa, ada yang merasa pada dirinya melakukan atau perkara sesuatu yang tidak bagus atau yang haram, kalau sudah masuk ya sudah berpuasa. Itu jalan ya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin itu ya terkait dengan makanan dan minuman yang kita makan ya semuanya harus halal ya. Karena kalau halal nanti menjadi anak turun kita ya baik. Tapi lek haram ya sudah. Nanti anak turun kita ya petakilan ya, betik ya luar biasa kayak gitu ya. Karena apa? Ya sudah dari buah hasil yang awalnya dari sesuatu yang tidak bagus. Kalau bagus ya pasti baik. Ya meskipun kita jangan lupa berdoa Robbi habli minas sholihin. Meskipun teman-teman belum menikah harus berdoa mulai sekarang ya, karena menjadi tabungan. Ya. Kecuali kalau teman-teman memang punya cita-cita pengen jomblo sampai seumur hidup. Nggak usah berdoa nggak apa-apa. Ya. Tapi saya kira semua nggak pengen jomblo kan ya. Semua pasti pengen nikah. Rugi kan nikah loh. Nikah itu merasakan surganya dunia loh ya. Surga dunia loh ya. Nah, eman kalau nggak nikah ya, nikah saja. Tapi kalau teman-teman sudah seperti Robiah Al-Dawiyah, nggak mau nikah pun ya nggak apa-apa. Karena apa? Robiah Al-Dawiyah luar biasa. Yang diingat semata-mata hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada makhluknya. Tapi ingin menuju ke tingkatan seperti Robiah Al-Adawiyah, ya susah. Karena apa? Butuh proses panjang yang luar biasa. Misalnya apa? Ya ini tadi, meninggalkan perkara-perkara yang subhat. Perkara-perkara yang tidak jelas tadi. Karena dengan meninggalkan yang tidak jelas, kita akan bisa meninggalkan yang haram. Tapi kalau perkara subhat saja didekati, ya sudah, tunggu saja terjerumusnya kapan menuju perkara yang haram. Nah, mungkin itu ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Ini tadi hadisnya panjang-panjang ternyata ya. Hadis ke-6 sama hadis ke-10 kok digabung gitu ya. Tapi emang nyambung gitu ya. Memang nyambung sekali.
Kalau kita berbicara Arba'in An-Nawawiyah, ya, itu hadis 40 jumlahnya, tapi Masya Allah, isinya itu luar biasa. Mampu gitu ya, menggiring kita untuk menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau teman-teman sampai mengaji dari hadis yang pertama, ya, innamal a'malu binniyat, ya, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan selanjutnya kayak gitu ya, sampai ke 40. Masya Allah, apalagi bisa diimplementasikan dalam diri, wah, akan menjadi orang-orang yang menjalankan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, mungkin saya kasih kesempatan, monggo silakan kalau ingin bertanya. Ini tadi saya melihat kayaknya Mas Aditya udah di mana ya, Mas Aditya ya? Nggih, sampun. Oh, sudah. Di kamar berapa? Niku 34. Oh, 34, lantai 3 ya? Nggih. Nggih, Oke, lantai lantai 3. 3. Tak kira ada yang kamar 17. Kalau kamar 17, mungkin di sini ada yang kamar 17? Oh, nggak ada kayaknya ya. Mungkin nggak kelas ini ya. Siap-siap aja ya. Semoga aja ya di Ibnu Sina nanti teman-teman kali ketemu peri ya di sana. Bertemu peri yang akan apa namanya? Tapi nggak usah berdoa ya. Semoga saya ketemu peri. Nggak usah kayak gitu ya. Nah, perinya baik kok ya. Dia akan menemui orang-orang yang baik. Ya. Apa namanya? Perinya cantik kok. Perinya cantik. Cantik sekali. Rambutnya panjang, nggak pakai kerudung tapi. Ya peri kok pakai kerudung, ya malah jadi ustazah kan itu ya. Jadi ustazah. Kamar 17 itu ada perinya. Setahu saya ya. Tapi saya kurang tahu ya, sekarang posisinya sudah pindah atau belum ya. Tapi semenjak saya mulai dari tahun 2010 ya sampai tahun nggak enak itu masih di situ. Ya perinya ini. Tapi perinya baik ya. Kalau kita berbicara peri kan baik ya berarti ya. Nah, bukan asyaitonir rojim kan ya. Asyaitonir rojim ya berbeda lagi kan kayak gitu. Ya mungkin nanti bisa ketemu lah ya para peri-peri tersebut. Terus ini, oh Mas, Mas Ardian juga udah di Mabna ya kayaknya dia. Udah Ustaz. Oh, nggih, karena saya lihat kacanya itu kayaknya kaca Ma'had itu kayaknya. Nah, kamar berapa? Kamar 31. Oh, kamar 31. Oh, lantai 3 juga. Lantai 2 Ustaz. Oh, 31 tuh. Oh, iya lantai 2. Oh, Mas Adi tadi lantai 3 ya? Nggih, lantai Lantai 3. 3. Oh iya. 31, 32, 33 kamarnya Murabi gitu ya. Terus oh ya. Betul. Ya, semoga ada yang siapa lagi yang sudah di Mabna ini? Nah, ini kayaknya Ahmad Fanani ini kayaknya juga di Mabna ya? Iya Ustaz. Oh iya, ada. Oh, itu di Mabna itu. Itu kayaknya ranjang yang bawah ini ya. Kamar berapa? Kamar 45. Kamar 45 ini lantai 4 ini ya. Lantai 4, lantai 3, lantai 4 lah Mabna Ummu Salamah ya, nama Asma bint Abu Bakar ya. Oke, itu sudah lengkap ya. Apa namanya? Satu kamarnya sudah lengkap atau ada yang masih kosong? Masih ada yang kosong Ustaz, 3. Berarti masih proses perjalanan ya. Semoga diberikan perjalanan yang luar biasa dan diberikan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah sehingga bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya kayak gitu. Masya Allah. Saya jadi kangen ya dengan Mahat. Mas Afif Fadilah ini angkat tangan kenapa Mas? Mau bertanya monggo? Hukum minum khamr Gimana? sekali itu kan apa itu namanya? Gimana? Kok saya nggak dengar ya? Ada yang dengar? Apa pertanyaannya? Ya, silakan. Nah, ini
Hukum minum khamr 1 kali itu kan sholatnya ditolak 40 hari. Ya. Nah, kalau minum 2 kali berarti 80 hari. Oh, maksudnya gitu. Pertanyaannya itu. Iya. Oke. Kalau minum khamr sekali, sholatnya ditolak 40 hari gitu ya. Kalau minum 2 kali, apakah ditolak jadi 80 hari kayak gitu ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Ini juga pernah ditanyakan oleh para santri dulu ya. Mas santri itu bertanya. Katanya kalau minum khamr di apa namanya? Sholatnya atau ibadahnya, nggak hanya sholat ya, ibadahnya itu tertolak 40 hari. Gitu ya. Terus kalau misalkan 2 kali, terus gimana? Kayak gitu ya. Nah ini sebenarnya kiasan, Mas. Kiasan ya. Kita tidak bisa berbicara bahwa itu sifatnya ardillah mutlak. Artinya kalau mutlak itu berarti betul gitu ya. Enggak. Karena apa? Di sini yang kita bisa tahu bahwa yang akan menjadi qabulun au mardudun ya, diterima atau tidaknya itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala kayak gitu. Akan tetapi gitu ya, ulama gitu ya berpendapat gitu ya. Kalau misalkan kita minum 1 kali gitu ya, itu tidak akan dikabulkan ya atau tidak diterima ibadahnya selama 40 hari. Kalau misalkan 2 kali gimana? Nah, ini ada juga pendapat ya. Ada ulama yang sifatnya mudhoaf, artinya mudhoaf melipat gandakan ya. Kalau 2 kali jadi 80 gitu. Tapi ada juga kalau misalkan 3 kali bagaimana? Ya 120. Kalau 4 kali gimana? 160 dan seterusnya. Ada yang berpendapat mudhoaf, melipat gandakan gitu. Tapi ada yang berpendapat apa? Bahwa di sini ya, ketika kita sudah terkena baik sekali maupun 2 kali maupun 3 kali atau seperti apa ya, ya tetap ya tertolak selama 40 hari atau tidak diterima selama 40 hari. Tapi kalau misalkan bertaubat gitu ya, meskipun kurang dari 40 hari, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Itu hanya dari kiasannya para ulama. Agar apa? Loh, berarti kalau ibadah kita 40 hari nggak diterima itu loh, menunjukkan gitu ya. 40 hari kan berarti 1 bulan lebih kan ya. Karena apa? Al-istiqomah ya. Rasulullah SAW menyampaikan istiqomah itu apa? Kalau kita mampu menjalankan 40 kali secara berturut-turut, itu baru dikatakan kita berbicara istiqomah. Kayaknya ulama berpendapat berpegangan dari sini gitu ya. Dari apa? Ada kiasan istiqomah tadi. Kalau kita melakukan ibadah kok 40 hari berturut-turut, barulah kita bisa mengatakan diri kita memiliki istiqomah tadi. Tapi kalau misalkan 41-nya bolong lagi gitu ya berarti kita terkikis. Karena apa? Dengan 40 hari itu kita istiqomah bisa menjalankan untuk ibadah selanjutnya untuk berbicara istiqomah. Nah, jadi ini ada 2 pendapat nih, Mas. Ada yang mudhoaf, artinya melipat gandakan seberapa banyaknya tadi, tapi ada juga gitu ya, berdasarkan dari apa? Ya kalau 1 tertolak 40 hari, itu hanya kiasan saja. Nah, kiasan apa? Beratnya gitu ya. Kalau kita meminum suatu khamr, kemudian ya ibadah kita tertolak selama 40 hari. Berat gitu. Daripada 40, makanya karena itu diharamkan, jangan sampai kita minum khamr tadi. Kayak gitu Mas Afif. Fadilah. Iya, Ustaz, iya. Ya. Syukran, Ustaz. Ya, Afan. Atau pernah pengalaman? Nggak mungkin ya, jangan lo ya. Oh, tidak. Nah, alhamdulillah. Naudzubillah kalau sampai ada yang pengalaman seperti itu ya. Nah, ya kita tidak tahu ya bagaimana orang seperti apa. Kalau misalkan kok ada yang naudzubillah sudah ada, ya tapi saya doakan semoga semua terbebas dari itu semuanya gitu ya. Nah, jangan sampai. Maka dengan cara bagaimana? Bertaubat. Hanya taubat yang bisa kita lakukan agar kita apa? Terbebas dari perkara-perkara yang haram. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada yang mau bertanya lagi, monggo. Belum ada? Nah, biasanya lebih seru itu nanti kalau pas offline ya, bertatap muka itu biasanya banyak yang bertanya malahan. Karena lebih interaktif gitu ya, lebih
bisa berkembang pertanyaannya satu dengan yang lainnya gitu, bisa berkembang. Nah, gitu. Ya, semoga dari hadis as-sadis, ya hadis yang sadis tadi ya, hadis yang ke-6 dan al-ashir dari hadis yang 10 ini kita bisa gitu ya, mengimplementasikan dalam diri kita meskipun itu hanya sedikit. Nggak usah banyak-banyak. Paling simpelnya apa gitu ya? Kita berusaha untuk meninggalkan suatu perkara-perkara yang subhat. Nah, ini contoh nih. Nanti depan mabna ini kalau misalkan ada Mas Musrifnya gitu ya. Nanti kalau ada bisa diinformasikan ke Mas Santri ya. Bahwa gosop ya, itu nggak bisa ya. Nggak boleh gosop ya. Terkadang di ma'had itu sering ya al-gosopu ya menjadi sesuatu yang sangat apa namanya? Sangat menjadi idaman sekali gitu ya. Idaman sekali. Di depan mabna ada sendal apa langsung diambil kayak gitu ya. Nah, jadi untuk ikhtiyatnya, untuk berhati-hatinya, nanti mungkin ketika ada ta'aruf mabna, perkenalan dari semua mabna gitu ya. Nah, teman-teman bisa diinformasikan. Biar apa? Ikhtiyatnya biar kita tidak gosop atau tidak melakukan perkara yang subhat tadi ya. Dengan cara apa? Berarti disampaikan bahwa setiap sandal yang tertinggal di depan mabna gitu ya, itu harus diikhlaskan kepada siapapun yang memakai. Jadi apa? Biar ketika yang memakai tidak tergantung oleh dosa apa namanya make tadi, kayak gitu. Ya itu salah satu ikhtiyatnya gitu. Ya meskipun hanya make sebentar ya, sebentar. Tapi kan nggak izin, gitu ya. Nah itu biar apa? Satu mabna nggak terkena imbasnya semuanya. Jadi nanti perlu disampaikan seperti itu untuk apa? Biar gosop ini ya, biar kita tidak ada istilah gosop lagi kayak gitu. Karena apa? Dari awal sudah disampaikan, oh iya berarti kita harus memiliki izin bersama biar semuanya bisa tahu gitu ya. Yang ditinggal di situ ya bisa pakai gitu ya, bisa pakai. Tapi kalau kita nggak mau mengizinkan mau pakai, ya jangan tinggal di situ kayak gitu. Jadi punya pemikirannya ke sana. Jadi apa? Biar dibawa ke kamar kayak gitu. Biar nggak terpakai atau nggak hilang. Jadi harus dibawa lagi untuk menjaga-jaga saja. Biar apa? Biar kita tidak terjerumus dari perkara-perkara yang subhat tadi atau perkara-perkara yang apa namanya gosop yang tidak jelas itu tadi. Nah itu salah satu nih karena biasanya yang paling sering itu sendal ya, sendal itu depan mabna itu nggak usah berpikir panjang ya, pokok keluar ada sendal pakai deh. Sering loh sendal saya itu hilang loh ngajar taklim itu sendal pulang-pulang sendal saya hilang. Ini gimana nih kayak gitu. Aduh. Nah, akhirnya dulu para musyrif punya ide ya. Akhirnya ada khusus ya erak untuk apa namanya sandal mu'alim. Nah itu. Nah, lumayan ya, nggak hilang. Tak taruh itu nggak hilang. Dulu tuh ya, tapi sekarang musyrifnya juga sudah pintar-pintar, cerdas-cerdas ya. Ada satu khusus rak untuk sendalnya para mu'alim ini ya. Dulu setiap ke mabna hilang, setiap ke mabna hilang ya. Lama-lama itu saya bawa sendal perempuan. Sendal istri saya tak bawa. Nggak hilang. Siapa yang mau pakai? Nah, saya pakai juga. Biar nggak hilang ternyata itu ya harus pakai sandalnya perempuan ya. Masa saya harus pakai sandal istri saya terus ya kan nggak mungkin kayak gitu. Nah, berarti nggak cuma teman-teman aja yang pernah merasakan itu, saya pun juga pernah hilang. Nggak cuma sekali dua kali, berkali-kali. Saya tinggal di Ma'had ya juga sudah lama. Nah, berarti apa ikhtiyatnya? Ya kita harus memiliki sifat legowarnya, apa legowo mengizinkan. Ya, kalau kita berani meninggalkan sendal di depan mabna, ya sudah kita izinkan siapapun yang memakai itu berarti boleh. Biar nggak ada sifat khosob atau yang lainnya. Nah, itu mungkin intinya karena teman-teman akan tinggal di mabna, akan menemukan berbagai macam apa namanya suku, berbagai macam pemikiran, berbagai macam untuk interaksi gitu ya. Tapi dari itu semuanya teman-teman akan bisa mengetahui, oh iya, bagaimana saya hidup bermasyarakat di luar nanti kayak gitu. Nah, nanti akan berhidup bermasyarakat semabna Ibnu Sina dulu, ya. Tapi nanti kalau kuliah pasti ketemu ya mabna Asma binti Abu Bakar gitu ya. Ketemu Ummu Salamah, ketemu Fatimah Az-Zahra gitu ya. Oke, sana nanti langsung grup-grup ya. Oh, Ibnu Sina sama siapa? Faza. Ibnu Sina sama siapa? Khadijah Al-Kubra. Biasanya kayak gitu. Wajar ya. Karena apa? Ya untuk meningkatkan apa namanya silaturahmi kita satu sama yang lain. Nah, nanti pengen cari jodoh, cari dari UIN aja ya. Yang sama-sama pernah tinggal di Ma'had,
nanti anaknya dikuliahkan di UIN juga, biar tinggal di Ma'had juga, kan gitu ya. Terlebih-lebih kalau antum semuanya nanti jadi musrif, gitu ya. Lanjut jadi murabi, lebih-lebih nanti jadi mu'alim atau mu'alimah nanti istrinya, gitu ya. Biar menggantikan seperti saya yang sudah tua ini ya. Biar sekarang generasinya sudah berbeda lagi ya. Sudah berbeda. Karena apa? Teman-teman akan menjadi penerus lanjutnya. Kami-kami yang sudah terlalu tua ini, gitu ya, untuk membangun li'ila'i kalimatillah di via Ma'had Sunan Ampel Al-An. Lakukan aja apa yang ada di Ma'had, patuhi semua peraturan apa yang ada di Ma'had, lakukan dengan ikhlas, insya Allah berkah fitini wa dunya wal akhirah. Saya tidak bisa berbicara apa-apa karena berkah Ma'had itu sudah saya rasakan semenjak saya keluar Ma'had. Pas saya di dalam Ma'had saya belum merasakan berkahnya, tapi ternyata berkahnya itu pas saya dapatkan atau saya rasakan pas keluar Ma'had. Mengabdikan diri ke Ma'had itu Masya Allah luar biasanya. Makanya saya senang kalau masih bisa ketemu dengan adik-adik seperguruan ya. Ini kan seperguruan semua kan ya. Nah, di UIN kan seperguruan di UIN semuanya. Nah, kita harus bersyukur apa yang dilakukan oleh teman-teman semuanya, pastinya ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ridho Allah itu muncul karena apa? Adanya ridho orang tua. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ya. Tapi ada juga ridho Allah fi ridhol suyuh. Ya, ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya para guru. Jadi orang tuanya antum itu enggak hanya orang tua saja, tapi para guru itu menjadi orang tua juga. Kalau pengen melahirkan ridhonya Allah, maka ridhonya guru sama ridhonya orang tua itu tidak boleh terpisahkan. Harus ada semuanya. Agar apa? Hidupnya berkah, mendapatkan ilmu, nafi'an, barokatan, fitini, wad dunya, wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك ربي زدنا علما وفهما وحلما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وخبز المرسلين والهام الملائكة المقربين اللهم أكرمنا بنور العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم سلمهم في سفارهم اللهم سلمهم في سفارهم من أبنائهم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, saya minta tolong iftahu ya. On cam dulu ya. Silahkan buka kameranya sebentar. Nah, kayak gini lah ya, Masya Allah ya. Antum jamilun ya. Antum jamilun walakin laisal jamal ya. Teman-teman itu ganteng tapi gak seperti Jamal ya, Jamal onta ya malahnya. Ya, oke. Saya hitung. Wahid, isnin, salasah. Oke. Syukran alaikum jami'an, alafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Oke, sami-sami. Afwan, mabruk ala kulli hali wal ahwal.